Hai semuanya, kembali lagi ke channel saya, nama saya Adri Yoga. Dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang cukup menarik karena ini teman-teman mungkin pada penasaran. Teman-teman pernah nggak melihat atau teman-teman pasti pernah melihat ya baju-baju yang digunakan oleh gubernur, oleh bupati, baju-baju PDU-nya, pakaian dinas upacaranya itu kok militer banget. Dan pernah 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 nggak teman-teman bertanya, waktu presiden pertama kita Soekarno, kenapa beliau itu memakai seragam militer? Kenapa beliau itu satu-satunya presiden yang memakai seragam militer? Soeharto pun yang basicnya adalah militer, bahkan ketika dia menjadi presiden itu dia tampilnya sipil gitu. Apa yang membuat hal ini demikian, dan kenapa bahkan pakaian-pakaian yang ada di PNS sekarang itu ada yang berpangkat, dan bahkan ada yang bermacam-macam dengan lencana-lencananya dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas hal itu. Jadi teman-teman, ini berkaitan kembali mengenai sejarah. Jadi dulu itu dijelaskan dalam buku yang ditulis, buku, saya lupa pengarangnya siapa, pokoknya nama bukunya itu adalah Daendels and the Secret Space of Java 1808 sampai 11, Political Relation, Uniform and the Postwag. Jadi itu bukunya kalau teman-teman mau nonton, mau baca, ada PDF-nya kalau nggak salah di internet, itu bisa kalian download. Jadi ini kembali lagi ke zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang namanya Herman Willem Daendels. Jadi pada zaman itu beliau menjabat sebagai Gubernur Jenderal, dan beliau itu berbeda dari Gubernur Jenderal sebelumnya. Beliau satu-satunya Gubernur Jenderal yang memutuskan untuk menggunakan seragam seragam militernya dia. Jadi dia memutuskan untuk dipotret, dan dia memutuskan untuk istilahnya berseragam militer. Jadi seperti itu. Nah, singkat ceritanya adalah William Daendels ini tentu saja harus bekerja sama dengan bupati dan pangeran-pangeran yang ada di Jawa pada saat itu. Salah satunya itu banyak, ada Mangkubumi kesekian, saya lupa, pokoknya ada. Nah, Herman Willem Daendels memberikan pangkat-pangkat atau seragam militer ke bupati-bupati, kepada sultan-sultan, raja-raja kecil yang ada di Pulau Jawa. Dia diberikan seragam militer dan dia diberikan pangkat oleh Daendels, dengan harapan mereka itu berbeda statusnya. Jadi Daendels ini dengan datangnya pemerintahannya Daendels ini, dia itu merombak seluruhnya, merombak administrasi, merombak kepegawaian yang ada di Hindia Belanda, termasuk pegawai-pegawai sipil, baik itu dari dari orang Belanda itu sendiri ataupun dari pribumi. Jadi seperti itu. Dan yang termasuk di sana adalah sultan-sultan dan bupati-bupati yang ada di sana. Mereka diberikan ini seragam-seragam militer ini dan diberikan pangkat. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, setelah terjadi seperti itu, otomatis di zaman itu yang menggunakan seragam-seragam militer dengan pangkat-pangkatnya itu dianggap orang-orang yang berkelas, berstatus sosial. Jadi seperti itu. Jadi warga sipil yang bukan pejabat itu tidak menggunakan itu, dan itu terus terbawa pada sampai akhirnya ke masa pemerintahan Soekarno. Nah, Soekarno ini unik. Soekarno ini bisa saja menghilangkan tradisi ini, tapi beliau lebih memilih untuk mempertahankannya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Soekarno itu sebenarnya orangnya yang benar-benar perhatian banget dengan penampilan. Beliau itu sangat-sangat melihat penampilannya di muka umum. Jadi beliau itu bahkan mendesain seragamnya sendiri. Seragam yang sering dia pakai itu seragam yang 4 kantong, ada 2 di sini, terus habis itu ada 2 di bawah kayak gitu. Terus habis itu pakai sabuk seperti itu. Hampir mirip dengan seragam bupati atau gubernur yang sekarang dipakai seperti itu. Dengan perbedaannya, beliau tidak memakai topi beliau memakai kopiah.
di atas di kepalanya. Jadi seperti itu. Nah, Soekarno ini awalnya itu kan dia itu bukanlah orang militer, dia itu sipil. Tapi beliau melihat bahwa seragam ini membuat sudah istilahnya sudah tertanam begitu dalam bahwa seragam ini adalah sebuah sesuatu yang dapat memberikan orang status kelas. Jadi seperti itu. Dan Soekarno melihat hal ini dan akhirnya Soekarno membuat seragamnya sendiri dengan kantong empat seperti itu. Nah, di masa pemerintahannya awalnya Soekarno itu tidak memiliki banyak tanda-tanda jasa ataupun pangkat di seragamnya, hanya dia seragamnya seperti itu. Dan semakin lama beliau menjabat, semakin banyak tanda-tanda jasa dan seragam-seragam dan bintang-bintang sampai bintang 5 di sininya itu Soekarno punya. Jadi begini, pada masa setelah Indonesia diakui kemerdekaannya tahun 1949, berdiri RIS, Republik Indonesia Serikat, Soekarno itu masih sipil, masih seragamnya sipil dan lain sebagainya. Tempatnya Soekarno berubah itu ketika mulai mau masuk ke masa demokrasi terpimpin. Jadi itu sekitar tahun berapa itu ya, saya lupa. Pokoknya sekitar tahun segitu mau masuk demokrasi terpimpin. Pada saat sudah Indonesia masuk ke zaman demokrasi terpimpin, Soekarno memiliki seragam yang banyak dengan tanda jasanya. Karena kenapa? Karena di demokrasi terpimpin beliaulah yang memimpin segalanya. Beliau itu pemimpin revolusi, pemimpin panglima tertinggi. Jadi wajar dia menggunakan seragam itu. Tapi uniknya adalah beliau itu sipil. Beliau itu tidak pernah mendapatkan pelatihan pendidikan militer, karena beliau itu kan orang sipil biasa. Dan menariknya juga beliau itu pernah dikomen tentang seragamnya itu oleh Tahi Bonar Simatupang, itu kepala staf angkatan perang pada zaman itu pada tahun 1950-an. Ini saya kutip dari kata-kata beliau. Bung Simatupang ini mengatakan bahwa Bung, sebaiknya tidak usah memakai seragam militer, seragam seperti militer. Saya ulang ya, Bung sebaiknya tidak usah memakai seragam seperti militer. Apalagi Bung tidak pernah sekolah militer. Nah, di sana Soekarno sempat marah. Alasannya Soekarno menggunakan seragam militer itu adalah, aku memakai uniform karena aku panglima tertinggi. Rakyatku sudah lama dijajah Belanda. Mereka telah dijadikan koloni selama ratusan tahun. Mereka sudah lama diperbudak. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, aku harus bisa memberikan mereka sebuah citra, suatu kebanggaan. Karena itu aku memakai uniform. Jadi seperti itu. Namun dalam interviewnya dengan Cindy Adams, beliau mengatakan, Cindy Adams memberikan pertanyaan yang sama seperti Simatupang, cuman perbedaannya Soekarno menjawab dengan jawaban yang itu pertama, dan yang kedua Cindy Adams membujuknya dengan kata-kata, Hani, sebenarnya kamu memakai seragam militer itu ingin terlihat tampan. Dan Soekarno menjawab, iya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Seperti itu. Itu ada interviewnya. Jadi seperti itu. Dan kenapa gubernur-gubernur juga memiliki mempunyai seragam seperti itu? Karena pada zaman itu Dwi Fungsi Abri berfungsi. Yang namanya Dwi Fungsi Abri militer itu bisa bekerja di bagian sipil, dan banyak perwira-perwira militer itu ditempatkan menjadi gubernur, menjadi bupati di suatu daerah dan seperti itu. Jadi mereka tetap memakai seragam militer mereka. Jadi seperti itu yang terjadi. Itu sebabnya kenapa banyak gubernur sekarang yang seragamnya itu mirip kayak kemiliteran, padahal itu jabatan sipil. Jadi seperti itu. Dan banyak juga ormas-ormas, organisasi masyarakat yang sebenarnya mereka sipil tapi seragamnya itu kemiliteran. Ini merupakan sebuah sejarah dan sebuah, bisa dibilang semacam budaya di Indonesia, karena sudah ratusan tahun seperti itu. Dan Soekarno juga pernah dikomen, Bung,
saya ini bukan bermaksud mengejek Bung untuk Simatupang yang berkata seperti ini. Saya bukan bermaksud mengejek Bung tidak boleh memakai seragam militer. Saya memberikan Bung itu tempat agar yang dilihat itu yang tidak berseragam lah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, bukan yang menggunakan seragam. Ketika Bung menggunakan seragam, itu akan terlihat bahwa yang dihormati itu adalah orang yang harus menggunakan seragam militer, uniform seperti itu. Itu sebabnya mengapa banyak orang-orang di sini lebih mementingkan seragam militer itu akan dihormati, jadi seperti itu. Ya, dan berlanjut lagi ke tahun masa-masa zaman Orde Baru, dui fungsi ABRI sangat merajalela, TNI juga masih diangkatkan sebagai gubernur dan lain sebagainya, dan pada akhirnya tetap terjadi seperti itu. Cuman perbedaannya adalah Bung Harto pada saat itu tidak menggunakan seragam militer. Dia menggunakan seragam militer pada saat dia menjadi pejabat presiden, tapi setelah dia menjadi presiden, dia lebih memilih seragam sipil dan dia memperlakukan apa yang seharusnya presiden itu seharusnya sipil. Tapi menurut saya tidak masalah ketika presiden itu ingin menggunakan seragam militer, karena sesekali mungkin pada saat event-event tertentu atau pada saat acara-acara tertentu memang diharuskan bahwa presiden itu harus diingatkan bahwa presiden itu sipil, tapi dia itu juga pemimpin tentara, pemimpin besar tentara angkatan bersenjata. Jadi jangan sampai itu dilupakan. Makanya ketika pada saat itu Jokowi menggunakan seragam militer, sempat dikomen, presiden seharusnya tidak menggunakan seragam militer, seharusnya tidak boleh karena presiden itu sipil. Kalau menurut saya presiden itu ya sah-sah saja dia menggunakan seragam militer. Cuman kan seragamnya militernya Jokowi itu tidak menggunakan pangkat, tidak ada bintang. Itu hanya pangkatnya itu hanya gambar Garuda Indonesia. Jadi no problem sebenarnya. Ketika momennya memerlukan, presiden itu berhak untuk menggunakan seragam militer. Tapi jangan lupa bahwa presiden itu adalah lahir dari sipil. Jadi tidak seharusnya terus-menerus menggunakan seragam militer seperti Soekarno. Maka stigma akan berubah kalau misalnya terus-terusan presiden itu akan terlihat seperti diktator, seperti Hitler, seperti Mussolini dan diktator-diktator lainnya. Jadi seperti itu. Jadi itulah beberapa sedikit sejarah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman mengenai, mungkin penasaran aja. Saya juga sebenarnya penasaran sih, makanya saya mengukit masalah ini, kok bisa teman-teman gubernur-gubernur ini kok seragamnya tuh kayak militer banget kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ceritanya itu seperti itu. Itu kembali lagi ke sejarah zamannya si Dendels ini yang membuat peraturan seperti ini. Dan itu tetap terbawa. Jadi kita tidak bisa menghilangkan itu. Mungkin itu saja. Cukup dari situ saja mengenai diskusi kita. Mungkin saya ingin teman-teman komen di bawah bagaimana menurut teman-teman, apakah sipil itu, apakah seragam gubernur PDU itu harus diubah seperti kita pakai jas biasa saja seperti warga sipil biasa, atau ditetapkan saja seperti itu. Demikian dari saya undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya.